gitu sih. Jadi masih panjang. Cuman kalau lu nanya, ya dia pasti akan menguasai pangsa pasar lah, kan 54% ya kalau nggak salah penguasaan pasarnya Astra. Jadi bukan tipe growth perusahaan yang growth-nya seperti BCA, tapi secara value lu mau dapat dividen tiap tahun masih oke lah, masih bagus. Ya, tahun ini sih bagus sih dividennya ya. Ya, itu kan dari karena UNTR. salah satunya UNTR. UNTR, ya dari UNTR-nya gede. Gitu. Ya, soalnya gue melihat kayak saham-saham slow grower gitu ya. Ini kok kayaknya makin menyedihkan gitu semenjak keluar laporan keuangan Unilever gitu ya. Udah tambah sedih aja tuh, aset udah turun gitu ya, revenue turun, profit turun. Masalah di UNVR itu lu nggak bisa compare sama Astra. Masalah di UNVR itu adalah dia udah mentok bisnisnya, udah mentok dimakan sama yang mikro. Sekarang gini, lu pakai produk sampo udah jarang kan, apalagi cewek, produk kosmetik segala macam udah pakai yang produk Korea. Terus bahkan mungkin sekelas Scarlett juga mengganggu pangsanya UNVR juga kan. Iya. Nah masalahnya tuh UNVR udah mentok nih, udah nggak bisa berkembang, dan sampai sekarang gue nggak tahu mereka gimana mengembangkannya itu. Dan so makanya makin hari kan asetnya makin turun, penjualannya nggak terlalu bagus gitu-gitu, udah nggak seksi tahun lalu kan, udah nggak seksi seperti dulu gitu. Nah sedangkan kalau Astra gue liatnya potensi dia untuk bisa nge-growth lagi jauh masih jauh lebih besar, apalagi ada produk baru kan, electronic vehicle, EV. Nah itu satu lagi yang baru gitu loh. Gitu. Jadi masih panjang kalau Astra. Cuman kalau sekelas UNVR itu susah. Tapi kalau lu bandingin sama ICBP, Indofood masih ada, karena kan si Indofood kan ekspansi ke Pine Hill di luar. Iya, di luar ini kan, di luar Indo gitu. Sedangkan Unilever kan produk brand global kan. Artinya lu hampir setiap negara kan ada dia. Kan ada Unilever India, Unilever US segala macam kan. Unilever. Nah, sedangkan jadinya tuh Unilevernya Indo itu nggak bisa ekspansi keluar. Jadi mau ngomong mereka harus berkutik kan di Indo doang gitu. Nah itu yang bedain sih. Mana retail juga mulai berguguran lagi ya, Giant udah tutup, Transmart juga mulai tutup gitu ya. Habitnya berubah. Iya. Boto rupanya lumayan mengganggu ya. Siapa? Tokopedia, Shopee dan kawan-kawan itu rupanya sangat-sangat mengganggu ya. Ya, mereka pun sekarang tuh terganggu karena TikTok Shop. TikTok Shop, ya. Benar. Ini habitnya berubah lagi. Udah bukan orang belanja online karena di e-commerce ya, tapi orang tuh udah mulai belanja kayak di TikTok Shop, bahkan di TikTok Shop lebih murah. Itu satu. Kedua, nggak usah jauh-jauh, nyokap gua influencer TikTok Shop kok, followersnya lebih banyak daripada kita. Nah kan, iya bener kan. Itu lu bayangin kenapa bisa begitu? Karena apa yang mereka jual itu langsung nembak ke fokus gitu loh. Dalam artian itu langsung kena ke si pembeli. Terus lu apalagi sekarang ngandalin live kan, live sampai jualan kan, itu kelihatan banget. Oh kak mau lihat nih kak yang produk A gitu, nah kan tinggal dikasih lihat gitu, jadi lebih real. Kayak gitu. Gimana kalau kita kolaborasi TikTok Shop Han? Kita berdua kolaborasi TikTok Shop. Lu jualan plosa, gue jualan fresh care nih, gue lagi pegang produknya nih. Apa kita tolong dibeli kakak? Apa kita bikin produk baru ya, terus kita jualan di TikTok Shop ya? Iya. Boleh juga tuh, ide bagus tuh. Yang kayak gini nih, kita bikin beginian nih. Iya kan, herbal ya kan. Kan kita udah hatam nih, udah ahli dalam dunia perminyak anginan. Ini ada yang baru, kan fresh care. Oh iya, yang dikalungin ya. Yang dikalungin. Iya. Gue mau beli. Bener-bener gue lupa. Gue mau beli itu, gue mau beli. Nah, siapa tahu ada yang nonton PT Ultra Sakti, kalau mau IPO inget kita, ada saya sama Handi, kita bisa bantu untuk IPO. Kalau Handi plosa
Plosa itu murni Aika sukses kalau gue nggak salah inget. Ya kalau mau IPO inget kita berdua ya. Nah, kita bisa bantu kok. Iya kita bisa bantu prosesnya sampai IPO kok. OJK. Aduh. Tapi Tapi ini kita ngobrol ini ya. Nah, gue ngelihatnya termasuk ini tuh inhaler itu gue ngelihatnya ada peningkatan permintaan loh. Exactly, bener banget. Makanya dibikin kayak vape kan, ya ada gantungannya. Iya. Karena gue lihat, artinya kalau misalkan ini kan sebenarnya produk yang berkembang kan dari yang fix inhaler yang masih gini. Iya. Kemudian muncul yang fresh care, kemudian muncul Plosa, ya. Terus sekarang muncul yang model baru lagi. Nah, gue curiga nextnya muncul yang seperti vape, tapi rasanya bisa diganti. Jadi kita bisa refill. Gue sebenarnya ada 2 nih, lihat nih. Gue punya yang Thailand. Yang ini Thailand, ini kan udah lama juga. Gue juga ada. Iya, ini kan yang di atas inhalernya, terus yang ini kan isinya. Jadi gue isiin gitu kan. Nih. Parah banget sih gue. gue mau pamer gue punya satu kotak khusus gitu ya di ujung sana, itu satu kotak segini isinya. Gila. Isinya ini. Aduh. Freshcare lebih laku dari Plosa kok. Iya benar. Freshcare lebih inovatif sih. Benar. Freshcare lebih inovatif. Lebih lama juga. Dulu kan ini. Iya, gue sekarang ya itu Freshcare. Iya, benar itu Freshcare. Jadi iya makanya menarik sih ini. Ya, makanya balik lagi kan kalau lu ngomongin UNVR ya, UNVR tuh kalah sama hal-hal yang begitu. Even gue ada cerita soal SRware. Temen gue tuh kerja dari dia lulus kuliah 2013 sampai tahun lalu tuh dia kerja di SRware. Dia bagian ekspor lah. Bagian impor. Sampai tahun lalu tuh 2 tahun terakhir, setahun terakhir itu mereka sempat ngajuin, Pak, kita bikin live TikTok sama SR atasannya masih belum mau. Tapi sekarang si SRware tuh live TikTok. Live TikTok sambil jualan. Ya dalam artian apa? Ya mau nggak mau perusahaan-perusahaan gede pun harus turun ke TikTok Shop. Selainnya mereka turun ke turun ke kayak Topet, Bukalapak, Shopee gitu ya. Mau nggak mau ya. Ada yang komplain self-care. Wah, ada yang komplain self-care gimana ya? Udah itu tier 4 lah itulah yang pakai. Aduh. Pokoknya sekarang yang mendominasi market ya, kayaknya nih mereka menanamkan microchip gitu ya. Kalau dulu zaman COVID kan vaksin itu ditanamkan microchip. Kayaknya Freshcare sih. Itu ditanamkan microchip. Aduh. Padahal. Ya, tapi padahal dulu ini. Padahal apa? Kata orang kalau lu nggak sakit nggak boleh pakai loh. Iya. Iya kan? Katanya bisa ketagihan. Iya, benar. Iya, bisa ketagihan. Gua sih udah di taraf yang menggantikan rokok ya mungkin ya. Mungkin orang-orang yang kecanduan rokok bisa coba beralih ke sini kali ya. Bisa. Tapi gua nggak tahu Sido nggak punya produk macam Freshcare, kalau nggak salah tolak angin punya deh. Oh ada. Tolak angin ada care. Cuman kayaknya gua nggak pernah beli. Iya. Ntar lah tunggu Sido tuh kan. Ini ada tolak angin care tuh. Ada ya. Oh ya, untuk siapapun Sido di sini, saya sama Handi kita berdua open endorsement ya. Ya kan. Saya banyak beneran, saya nggak bohong nih, tunggu nih ya. Tuh ada satu kotak khusus tuh. Gila. Banyak nggak Han? Aduh, ya kan ada tolak angin care, ya kan makanya saya sama Hadi berdua kita siap menerima endorsement dari Sido. Aduh, jadi nanti pas live di sini kita tempel Sido tolak angin care gitu ya. Ini kosong, silakan yang mau naruh iklan silakan boleh. Kan Hadi belakangnya bisa diganti tuh lukisan. Iya kan. Ya nggak apa-apa, masih halal kan, masih halal. Oh, iya. Iya. Makanya lain kali kayaknya kita berdua live TikTok shop aja deh. Kita jualan Freshcare atau ini Plosa, kayaknya laku gitu. Oke. Han, kita jawab 1-2 pertanyaan lagi nih sebelum kita mengakhiri sesi kita nih. Boleh. Nah, ini
Ya mungkin pertanyaan yang penutup lah ya. Sektor andalan di semester kedua ini sektor apa nih Han? Termasuk termasuk lu ngelihat nanti arah politik ini kira-kira bakal berpengaruh keras ke sektor mana? Udah itu aja. Sektor yang bisa ngasih cuan, udah itu aja. Enggak bercanda. Kalau gue tuh liatnya, kalau lu gue bagi ya, maksudnya beberapa ini sebelum lu ada yang nanya juga, jadi gue sih bilangnya kalau gue itu gue bagiin beberapa sektor yang menarik lah, maksudnya kalau lu agak bisa play long term agak panjang ya mungkin properti tadi gitu, maksudnya lu buy and hold gitu loh, dan maksudnya lu tinggal secara, karena secara risknya nggak terlalu berisiko gitu, itu mungkin masih cukup oke. Kemudian pasti yang sensitif rate ya mungkin kayak seperti properti, kemudian tech ya. Tech gua rasa bisa positif juga semester kedua ini dan cukup menarik ya. Tech kan gue liatnya mungkin bisa diperhatiin, cuman tech itu gua lebih nyamannya tuh untuk trading. Mungkin trading sambil lihat flow-nya seperti apa, teknikalnya seperti apa, itu menurut gua cukup menarik. Kemudian batu bara, energi gue liatnya pasti akan naik di akhir tahun ya itu udah baik kayak normal, winter segala macam, batu bara, kemudian oil minyak dunia, oilan ya, nah itu masih bisa gue manfaatin gitu. Terus paling kalau lu ngomongin politik itu tunggu sampai bakal calon Oktober ya pengumuman ya siapa gitu, karena di saat itu gue ngerasa baru ada kepastian, oh ini si ini yang maju sama ini, si ini yang maju sama ini. Cuman kalau lu lihat gue kemarin sempat ngobrol sama orang, dia bilang pasti akan dilihat itu adalah pasangan yang bisa pertama melanjutin programnya Pak Jokowi, karena survei kepuasan pemerintahan Jokowi kan bagus kan. Dan artian kalau lu sesama perhatiin sekarang itu banyak justru calon-calon presidennya ini tuh malah kayak mendekati incumbent atau mendekati pemerintahan sekarang, ketimbang mereka mengajukan sebuah inovasi baru atau perubahan lah. Dan kalau kita lihat sebelum Jokowi itu kan, kenapa Jokowi bisa menang ya karena di saat itu kepuasan pemerintahan kan kurang. That's why masyarakat itu lebih mengharapkan adanya perubahan. Nah, di statusnya sekarang kita lihat justru kepuasan pemerintahan perusahaan itu cukup tinggi ya, walaupun ya masih ada lah, namanya hal negatif itu pasti masih ada. Cuman dilihat dari kepuasan pemerintahan Pak Jokowi, jelas mereka tuh menggunakan strategi untuk mengatakan bahwa oh iya kita akan melanjutin kok nih program-programnya Pak Jokowi, termasuk IKN itu kan bakal jadi politiknya kan gitu. Nah seandainya lu bayangin termasuk kalau misalnya lu ngomong IKN, lu lihat lagi berarti investor ini kan pasti akan baik investor lokal maupun luar ya. Kalau misalkan proyek IKN ini ternyata kita dapat presiden yang nggak melanjutin proyek IKN ini, nah mereka pasti memilih nggak mau invest di Indo, karena terlalu risky. Mereka at least kan sekarang mereka udah keluar melalui dana PNN segala macam, nah dana IMA. Nah itu kan jadi concern mereka ketika misalkan ternyata Indonesia ini nggak menang sama pasangan yang bisa melanjutkan program sekarang gitu. Jadi gue lihatnya dan satu yang kedua kemudian selanjutnya itu gue lihat kayaknya market itu ngelihat pasangan yang punya uang, satu punya jaringan internasional yang bagus, punya hubungan internasional yang bagus gitu. Nah itu mungkin gue lihat karena statusnya balik lagi, statusnya Indonesia sekarang jauh lebih kuat dibanding yang dulu gitu. Jadi otomatis lu butuh calon pemimpin maupun wakil pemimpin yang at least kalau buat investor luar
buat investor luar itu mereka punya hubungan yang baik, bisa menjalin hubungan lah, gitu. Bisa negosiasi segala macam. Itu yang gue lihat sih. Nah, cuman balik lagi kalau misalnya lu tanya sektor, ya balik lagi kita cari aja saham-saham yang berhubungan dengan entah itu partai politik, entah itu berhubungan dengan pasangannya, entah. Nah, itu mungkin bakal jadi sentimen. I see. Oke. Thank you nih. Thank Han, you. udah habis CH, ganti jadwal lagi dari kemarin, Nggak sorry apa-apa. nih. Masih tepar Santai. juga gua tapi. Santai. Iya kan. By the way, lu Thank you pakai sekali con, gue juga lagi. pakai con sih. Wih, keren. Gue pakai baju con sih dulu. keren. Ada 2 model emang. Ada 2 model. Iya. Thank you. Okay. Sekali lagi thank you nih buat Sama-sama. Besti, thank you juga yang udah berpartisipasi pada malam hari ini. Jangan lupa follow IG-nya Join Cuan sama Handi Erawan ya. Kalau ada apa-apa ini pembukaan account di aplikasinya Cuans juga bisa, silakan download. Bisa search di App Store ataupun di Play Store yaitu Cuans. Oke, sekali lagi thank you Han. Thank you. Thank you semuanya. Kita lanjutkan. Gua baru inget gua mau nge-tag Freshcare di IG. Siapa tahu tiba-tiba mereka tertarik untuk endorse kita berdua. Oke. Oke. Thank you.